Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, untuk hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Masih tema 2, subtema 2. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerjasama capai tujuan. Pembelajaran 6. Ya, baik anak-anakku, untuk sekarang kita lanjut ke pembelajaran 6 karena di pembelajaran 5 hampir sama materinya dengan pembelajaran 6, maka kita lanjut ke pembelajaran 6 saja. Ya, perhatikan dan simak baik-baik materi berikut ini. Selamat belajar. Kali ini ada kompetensi dasar PPKN. Sini kompetensi dasarnya itu menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Kemudian menyajikan hasil telaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian untuk bahasa Indonesia menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk 4.4-nya memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Ya, ini indikator pencapaiannya ya anak-anakku. Merinci contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang untuk bahasa Indonesianya mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan di masa persiapan kemerdekaan Indonesia. Itulah 2 KD PPKN dan bahasa Indonesia di pembelajaran 6 ini. Pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Membina persatuan dan kesatuan dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Jika seluruh keluarga membangun kesatuan, berarti keluarga telah membangun kesatuan dalam negara. Persatuan sangat penting dalam mencapai tujuan. Seluruh rakyat Indonesia harus bersatu dalam mencapai tujuan negara. Pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. 1. Menciptakan kedamaian dan ketentraman. Kedua, menghindarkan konflik yang dapat memecah belah bangsa. Ketiga, menumbuhkan sikap saling menghormati dan bekerja sama. Yang keempat, menumbuhkan semangat kebersamaan dalam keberagaman. Yang kelima, melahirkan semangat cinta tanah air. Dan yang terakhir, menumbuhkan tekad untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional. Itulah pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan dan kesatuan perlu diwujudkan dalam bentuk sikap positif seperti berikut. Nah, ini namanya kerjasama, kerja bakti itu ya, membersihkan lingkungan. 1. Mengembangkan semangat kekeluargaan, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda akan tetapi satu tujuan. Kemudian menghindari penonjolan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara ya. Nah, di sini ayo kita membaca. Bacalah teks berikut dalam hati. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Loh, kenapa ya? Kok tempat tinggal mereka dibakar? Berarti mereka punya tujuan. Mari kita lanjutkan. Mereka meninggalkan kota menuju penggunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung.
sebagai markas strategi militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayeuhkolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milis BRI Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Wah, ini ya sekilas tentang informasi tentang Bandung Lautan Api ya. Begitu besar pengorbanan penduduk Bandung ini ya, sampai mereka membakar rumahnya sendiri ya. Saking tidak inginnya dijajah oleh bangsa lain. Nah, ini ya dokumentasinya ya, anak-anakku. Nah, mereka bersatu ya. Mereka satu tujuan, yaitu apa? Agar mereka bebas dari penjajah. Luar biasa pengorbanan mereka ya. Mengungsi. Nah, ini tentara Inggrisnya nih. Ya, tidak terima dengan pembakaran rumah mereka ya, karena ingin dijadikan markas oleh mereka. Akhirnya terjadi peperangan ya, pembakaran ya rumah. Nah, baik, setelah kita melihat dan mendengarkan tadi isi cerita ataupun teks tentang Bandung Lautan Api, di sini ada kalimat tanya seperti biasa ya. Berdasarkan teks di atas, isilah peta pikiran berikut. Apa? Kalimat tanya apa? Kalimat tanya mengapa? Kalimat tanya siapa? Kalimat tanya bagaimana? Kalimat tanya kapan? Dan kalimat tanya di mana? Tentang teks tadi Bandung Lautan Api. Ya, boleh nanti didiskusikan. Mari kita bahas saja ya. Kali ini kita bahas bersama-sama. Kalimat apa ini di mana adanya? Kalimat apa ini yang tadi ada di teks, yaitu tentang apa yang ditanyakan. Apa yang dimaksud peristiwa Bandung Lautan Api? Ini pertanyaannya, yaitu apa yang dimaksud dengan peristiwa Bandung Lautan Api? Ini ya isinya ya anak-anakku. Apa yang dimaksud dengan peristiwa Bandung Lautan Api? Nanti kita jawab bersama-sama, nanti ada jawabannya. Kemudian yang kedua, mengapa penduduk Bandung membakar rumah mereka? Yang ini ya. Mengapa penduduk Bandung membakar rumah mereka? Kemudian yang ketiga, siapa yang berhasil meledakkan gudang amunisi? Tadi sudah dibacakan ya. Kalian bisa menjawab sendiri. Kemudian bagaimana cara penduduk kota Bandung agar tentara sekutu tidak menjadikan rumah mereka markas? Ya, sekali lagi, bagaimana cara penduduk kota Bandung agar tentara sekutu tidak menjadikan rumah mereka markas? Kemudian kalimat tanya kapan? Kapan terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api? Dan yang terakhir, di mana? Kalimat tanya di mana, yaitu di mana pertempuran paling besar terjadi. Itulah beberapa kalimat tanya ya dalam peta pikiran tentang Bandung Lautan Api ini. Nah, tadi pertanyaan yang tadi ya, ini jawabannya. Yang tadi, apa yang dimaksud dengan peristiwa Bandung Lautan Api? Yang dimaksud dengan peristiwa Bandung Lautan Api yaitu peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, mengapa penduduk Bandung
masyarakat Bandung membakar rumah mereka? Jawabannya untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalimat tanya berikutnya yaitu siapa? Siapa yang berhasil meledakkan gudang amunisi milik tentara Inggris, yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Toha ya, Muhammad Toha ya. Kemudian yang pertanyaan bagaimana ya, kalimat tanya bagaimana? Bagaimana cara penduduk kota Bandung agar tentara sekutu tidak menjadikan rumah mereka markas? Yaitu jawabannya dengan membakar rumah mereka. Dan kalimat tanya kapan, yaitu pertanyaannya tadi, kapan terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api, yaitu jawabannya tanggal 23 Maret 1946. Kemudian yang kalimat tanya terakhir yang di mana ya? Di mana pertempuran paling besar terjadi? Yaitu pertempuran paling besar terjadi di desa Dayuh Kolot. Ya, itulah anak-anakku ya tentang peta pikiran teks tentang Bandung Lautan Api menggunakan kalimat tanya ya, adik Simba ya. Apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana ya, kapan ya. Oke, sudah paham anak-anakku ya. Tadi sudah dikasih tahu biasanya kalian menulis kalimat tanyanya sendiri, ini tadi sudah dikasih tahu. Kemudian kita bahas bersama-sama tadi ya, apa pertanyaannya, apa kalimat tanyanya, dan kemudian jawabannya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, berikut adalah contoh sikap pantang menyerah. Nah, kalau tadi Bandung Lautan Api itu ya begitu besar sekali pengorbanan rakyat Bandung ya, sudah membakar rumahnya, rela kehilangan tempat tinggalnya demi tercapainya, demi tidak maunya mereka dijajah oleh bangsa lain. Ya, ini begitu semangat mereka itu ya, bahu membahu ya, bersatu ya. Nah, ini juga ada beberapa contoh sikap pantang menyerah ya, dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Yang pertama, giat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik. Seperti sekarang kalian belajar ya, walaupun belajarnya daring, kalian harus giat ya. Pagi-pagi kalian harus sudah sarapan, sudah mandi ya, sudah siap-siap ya di depan komputer ataupun di handphonenya masing-masing untuk menantikan pelajaran dari guru kalian masing-masing. Contohnya yaitu giat belajar untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Yang kedua yaitu meminta bantuan teman atau guru atau orang tua jika kesulitan memahami pelajaran. Boleh ya, kalau kalian misalkan nggak mengerti ya pelajaran apapun ya, mau bahasa Arab, mau matematika, mau tematik ya, pelajaran apapun, kalau kalian tidak mengerti, silahkan kalian minta bantuan baik kepada guru kalian, teman ataupun orang tua. Ya, jangan kalian mudah menyerah ya, pantang menyerah. Kemudian yang ketiga, membela kebenaran dan keadilan. Tuh ya. Jadilah anak-anak yang senang dengan kebenaran dan keadilan ya. Kemudian memperbaiki diri jika memiliki kekurangan ya. Memperbaiki diri jika memiliki kekurangan. Ya, sudah tentu manusia itu diciptakan oleh Allah mempunyai kelebihan dan kekurangan itu harus kita perbaiki. Ya, kalian sendiri yang tahu apa kekurangan kalian. Ya, apa juga kelebihan kalian. Untuk kekurangan diperbaiki ya agar lebih baik lagi. Itulah sikap-sikap ya tentang contoh. Dan yang terakhir, menerima saran dari orang lain dengan hati terbuka ya. Kalau ada yang menyarankan orang lain atau guru kalian ya tentang
diri kalian, kalian harus menerimanya, apalagi itu saran baik ya. Misalkan kalian harus giat belajar, kalian harus rajin belajar, kalian harus berubah, kalian harus bisa, kalian harus semangat. Nah, itu ya contoh daripada sikap pantang menyerah. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Untuk kali ini tidak ada tugas ya. Nanti insya Allah besok kita akan ulangan harian ya, tema 2, subtema 2. Ya, silakan kalian review dari pertama ya. Dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 ini ya, kita insya Allah akan ada ulangan besok ya. Tetap semangat anak-anakku ya. Kalian jangan lupa laksanakan kewajiban kalian ya, berbakti kepada orang tua kalian ya, jalankan sholat 5 waktu ya, mengaji, belajar ya, membantu orang tua. Itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Mari sama-sama kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.